Kokushibo atau Michikatsu Sugikuni merupakan sosok yang amat sangat luar biasa kuat. Dia merupakan iblis bulan atas pertama yang menjadi andalan dari Kibutsuji Mujan memberantas manusia. Kekuatannya tidak perlu kita ragukan lagi, karena sekelas Hashira pun gemetar ketika berhadapan dengannya. Jika kalian mengikuti manga Demon Slayer, kalian mungkin akan mengetahui latar belakang bagaimana Kokushibo bisa menjadi seorang iblis bulan atas. Namun sulit menjelaskan latar belakang Kokushibo tanpa menjelaskan spoiler yang ada di cerita alur manga canonnya. Jadi jika kalian tidak ingin terkena spoiler, maka skip saja untuk menonton video ini. Namun jika kalian tidak masalah dengan adanya spoiler, maka silahkan dilanjut menonton videonya. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari langsung saja kita bahas kisah hidup Kokushibo, sang pemburu iblis yang berubah menjadi iblis. Bisa dibilang, sebenarnya Kokushibo memiliki dua wajah, yakni sebagai manusia dan juga sebagai iblis. Kokushibo sebenarnya adalah seorang manusia selama era Sengoku. Dia merupakan kakak dari Yoriichi Sugikuni. Sebagai manusia, Kokushibo adalah pendekar pedang yang kuat dan anggota terhormat dari korps pembunuh iblis. Namun dia tidak pernah bisa keluar dari bayang-bayang saudara kembarnya yang merupakan penemu pernafasan matahari dan dipuja oleh banyak sekali orang. Karena merasa rendah diri, Kokushibo menemukan teknik pernafasannya sendiri, yakni pernafasan bulan. Namun banyak yang menilai jika pernafasan yang dia ciptakan juga berasal dari pernafasan matahari dan sering dibanding-bandingkan dengan kekuatan milik saudaranya. Hal tersebut justru membuat kecemburuan di hatinya, sehingga rasa sakit karena terus dibanding-bandingkan ini dibawanya sampai ajal menjemput. Dia belajar untuk membuka tanda Demon Slayer dari adik laki-lakinya. Ketika dia membuka tanda ini, dia mengalami reaksi yang beragam. Sampai pada akhirnya, Kokushibo ternyata telah mencapai keterampilan yang lebih besar, tetapi juga memperoleh kutukan yang akan merenggut nyawanya pada usia 25 tahun. Tidak mau mati muda dan ingin melampaui kekuatan dari kembarannya, Michikatsu kemudian ditawari oleh Mujan untuk menjadi seorang iblis. Dia tertarik dan kemudian dalam waktu bertahun-tahun berhasil menyempurnakan kekuatannya. Hal tersebut membuatnya menjadi salah satu dari sedikit pembunuh iblis yang diketahui membelot dan berubah menjadi iblis. Dengan melakukan itu, dia meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Meskipun sudah menjadi iblis baru, dia tidak membantai sisa-sisa keluarga manusianya. Lalu kehidupan Kokushibo setelah menjadi seorang iblis. Yang membuat Kokushibo kuat adalah dia merupakan seorang ahli pedang yang memiliki tanda kutukan dan ilmu pernafasan. Ini membuatnya berada di level yang berbeda daripada iblis lainnya yang menjadi anak buah Mujan. Tanda kutukan ini membuatnya lebih kuat dari sisi teknik. Di samping itu, ilmu pernafasan bulannya juga sangat berbahaya, karena kelasnya nyaris setara dengan ilmu pernafasan matahari milik Yoriichi Sugikuni. Selain itu, usianya yang abadi membuatnya mampu menciptakan banyak variasi serangan dari ilmu pernafasan miliknya. Tidak heran jika dia dalam waktu ratusan tahun mampu menjadi iblis bulan atas pertama. Setelah Kokushibo berubah menjadi seorang iblis, dia mengalami transformasi fisik yang radikal. Dia memperoleh 2 pasang mata tambahan dan sikap yang jauh lebih dramatis. Sebagai seorang iblis, dia hidup selama sekitar 480 tahun. Dan sebagai iblis, dia berhasil menggagalkan tanda kutukan pembunuh setan. Selama bertahun-tahun, Kokushibo dengan mudah memegang pangkat 1 atas dari 12 Kijuki. Kokushibo mengalahkan banyak penantang untuk gelar tersebut, namun dia adalah pemenang akhirnya. Dengan semua kekuatan yang sudah ia miliki, nyatanya tidak membuatnya puas. Sebaliknya, kegembiraannya dibayangi oleh kenyataan bahwa saudaranya telah berhasil menghindari kutukan dan hidup lebih dari 25 tahun. Situasi ini kadang membuatnya berpikir jika langkahnya menjadi seorang iblis adalah pilihan yang salah. Namun yang jelas, Kokushibo sebagai iblis menjadi jauh lebih kuat dibanding saat menjadi manusia. Ia bahkan mampu meningkatkan gaya pernafasannya dengan seni iblis darahnya. Ini membuat pernafasan bulan menjadi serangan yang jauh lebih kuat. Fakta pahit lainnya tentang Kokushibo adalah selama dia menjadi manusia atau setelah dia menjadi iblis,
Kokushibo tidak pernah bisa mengalahkan kembarannya, yakni Yoriichi Sugikuni. Saat jadi manusia, dia kalah jenius dan kalah teknik dari Yoriichi. Bahkan di satu kesempatan, dia pernah dilindungi olehnya dari serangan iblis. Saat sudah menjadi iblis yang kuat pun, Kokushibo gagal membunuh Yoriichi. Di pertemuan mereka, Kokushibo bertemu lagi dengan adiknya setelah tidak bertemu selama 60 tahun. Di situ, Yoriichi yang berusia 80 tahun, alih-alih menjadi lemah justru dia nyaris membunuh Kokushibo dalam satu kali tebasan. Untungnya di serangan berikutnya, Yoriichi tiba-tiba saja mati mendadak. Kesempatan itu digunakan Kokushibo untuk membelah tubuh saudaranya. Walaupun dia sudah membunuhnya, Kokushibo mengatakan bahwa dia tidak pernah bisa mengalahkan saudaranya sampai akhir hayatnya. Nah, itulah pembahasan mengenai kisah hidup Kokushibo, seorang kerap pemburu iblis yang berubah menjadi seorang iblis bulan atas. Sampai akhir hayatnya, sebenarnya Kokushibo tak pernah bertemu dengan kedamaian atau kekuatan yang sesuai dengan keinginannya. Pada akhirnya, hal itu membuat kita berpikir bahwa mengejar suatu hal tidak akan pernah ada habisnya, karena kita akan merasa selalu kurang dan juga kurang. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mempunyai pandangan sendiri mengenai kisah hidup Kokushibo? Jika kalian punya, silakan tulis pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.